Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan penguatan literasi kepemiluan di bulan Ramadan ini melalui kegiatan ngabuburit pengawasan. Pesan kegiatan ini adalah sejatinya Bawaslu itu dekat dengan masyarakat. Maka pengawasan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Ramadan momentumnya adalah pemantik diskusi, tapi kajiannya, kedekatannya dengan masyarakat harus terus-menerus dipupuk dengan berbagai kreasi dan inovasi. Setelah Ramadan, kita akan melewati Hari Raya Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Maka mari kita kembali kepada mandat, kembali kepada hitoh, kembali kepada sumpah, kembali kepada penguatan pendidikan politik dan partisipasi yang melimpah. Sahabatku sekalian, Ramadan ini sejatinya tidak hanya dijadikan wahana penguatan spiritual, tetapi juga memperkuat kesadaran sosial. Kekuatan spiritual dan kesadaran sosial ini salah satunya dapat kita teladani dari kisah Rasulullah Muhammad SAW yang berujlah dari Gua Hiro dan menerima wahyu yang pertama. Hal itu terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Namun karena begitu hebatnya sejarah, setiap malam 17 Ramadan selalu kita peringati sebagai malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad menerima wahyu ketika berujlah? Ujlah itu maknanya adalah menyendiri, menjauh dari keramaian, istilah sekarang social distancing. Nabi menarik diri sementara dari praktek sosial yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy dan hiruk-pikuk kehidupan kota Mekah saat itu. Kegiatan yang beliau lakukan adalah refleksi, kontemplasi, tafakur dalam rangka membersihkan jiwa dan pikiran. Bahkan sebelum mendapatkan wahyu pun, Rasulullah SAW adalah seorang yang gemar sekali melakukan kontemplasi. Senantiasa berdoa kepada Allah untuk memberikan pencerahan kepada kaumnya. Hikmahnya adalah jika sahabat Bawaslu hari ini ada yang gelisah dengan realitas, kering hatinya, mengalami krisis eksistensi, atau pusing dengan kecurangan atau bahkan intimidasi. Mungkin juga ada yang galau apakah Bawaslu ke depan akan permanen atau ad hoc, atau bahkan bingung, banyak pekerjaan yang menumpuk tapi anggaran yang sedikit. Maka segeralah berujlah, bersihkan jiwa dan tanya pada nurani kita masing-masing bagaimana semua ini terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Karena dalam ujlah itulah kita akan menemukan sosius atau teman dekat, teman sejati, bestie istilah kali ini, yang tersembunyi di dalam lubuk batin dan dapat ditemui melalui proses peribadatan atau kontemplasi yang dilakukan secara fokus ataupun khusyuk. Di tengah-tengah peribadatan di Gua Hiro, Nabi didatangi sosok yang tidak pernah dikenalnya. Bergembiralah wahai Muhammad, aku Jibril dan engkau adalah utusan untuk umat ini, tutur malaikat. Kemudian Jibril menyuruh Nabi membaca. Nabi menjawab nggak bisa. Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Jawaban Nabi tetap sama. Ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril membacakan wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi tidak mengenal membaca, tetapi ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah perintah untuk membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Hikmahnya, sahabat-sahabat sekalian, kita semua pada dasarnya memiliki kecerdasan, baik itu kecerdasan intelektual, emosional, maupun spiritual. Cara mengasah kecerdasan itu dilakukan dengan membaca. Mendaya gunakan pemikiran kita nih terhadap semua realitas yang ada. Di dalam realitas yang sangat kompleks seperti hari ini, semua bisa kita pelajari melalui cara yang sangat sederhana. Apa itu? Membaca. Namun, membaca sebagaimana firman Allah adalah dengan menyebut
menyematkan, menghadirkan spiritualitas ketuhanan, sehingga yang namanya membaca yang baik adalah dengan menggabungkan sisi spiritualitas, sisi realitas, jiwa dan raga, lahir dan batin. Dalam sejarah kenabian, sahabatku sekalian, perintah tidak pernah berlaku untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masyarakat luas. Puncak kesadaran akan realitas yang dimiliki Nabi tujuannya untuk memberikan pencerahan, menggerakkan perubahan, memperbaiki moral, memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi umat. Itulah tanggung jawab sebagai seorang intelektual. Kesadaran ini, sahabat-sahabatku sekalian, meminjam istilah Muhammad Iqbal, dinamai sebagai kesadaran profetik atau kesadaran kenabian, di mana pengalaman religius menjadi penggerak dan kekuatan seseorang untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap realitas dunia yang dihadapi. Dalam pengawasan pemilu, seorang pengawas tidak hanya ansih melaksanakan pengawasan teknis tentang penegakan aturan, tentang pencegahan atau penanganan pelanggaran, tetapi lebih dari itu adalah mampu menggerakkan kesadaran masyarakat untuk sama-sama terlibat melakukan pencegahan dan pengawasan, berani melaporkan, lalu berani mengawal penegakan hukumnya. Namun, karena jauhnya jarak antara kesadaran pengawas dengan kesadaran masyarakat, maka seorang pengawas harus punya kelenturan untuk melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat. Seorang pengawas itu harus memiliki kesadaran yang profetik, harus mampu menghidupkan sisi spiritualitasnya, menegaskan sisi intelektualnya, melenturkan sisi sosialnya, dan mengembangkan kreativitas. Tanpa itu, kecurangan hanya akan kita nilai menjadi angka-angka. Aturan hanya akan dianggap angin lalu, dan kesadaran hanya akan hadir setiap mau pemilu. Pemilu telah usai, namun tugas pengawas tidaklah usai. Ada tugas pendidikan politik dan penguatan pengawasan partisipatif masyarakat yang harus kita terus galakan menghadapi pemilu 2029 yang akan kita hadapi. Mari jadikan Ramadan ini waktu untuk beruzlah, melakukan refleksi sedalam-dalamnya, dan hasilnya kita aktualisasikan begitu Idul Fitri tiba. Bagaimana prinsip dalam melaksanakan kesadaran profetik seorang pengawas? Nabi telah mewariskan 4 karakter untuk kita teladani. Apa itu? Pertama, sidik, artinya jujur. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Ketiga, ablik, artinya menyampaikan kebenaran. Dan keempat, fatonah, artinya cerdas. Baik dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pengawas maupun dalam setiap aspek kehidupan. Sahabatku sekalian, tetaplah menjadi pribadi yang jujur, yang dapat dipercaya, penyampai pesan-pesan positif, dan cerdas. Pemilu dan pilkada telah usai. Masyarakat sudah memberikan apresiasinya dengan skor yang sangat baik ke Bawaslu, 81,6% menurut Litbang Kompas yang dirilis Januari 2025. Karena itu, kini saatnya kita melakukan evaluasi atas kelemahan dan kekurangan. Tapi ini juga menjadi saat kita mempertahankan, mengkreasikan, dan meningkatkan kinerja. Selamat bertugas dan selamat berkreasi di tengah efisiensi. Salam kreativitas. Sahabat semua setanah air, waktu Idul Fitri nanti akan menjadi pembuktian apakah refleksi dan kontemplasi yang kita lakukan selama sebulan penuh di bulan Ramadan dapat menjadi motivasi penggerak untuk melakukan perubahan baik dalam diri pribadi maupun untuk lembaga. Pertanyaan ini perlu kita buktikan secepatnya. Sehubungan Idul Fitri adalah momentum untuk mempererat silaturahmi, membangun kembali hubungan yang mungkin sempat renggang. Dalam konteks ini, membangun silaturahmi dengan sebanyak-banyaknya orang, mari kita lakukan. Sampaikan catatan-catatan baik pengawasan dan mintakan evaluasi serta catatan perbaikan untuk masa yang akan datang. Yang akan mudik, selamat jalan, hati-hati, selamat sampai tujuan ya. Namun bagi kalian yang tidak memiliki kesempatan untuk pulang kampung, jangan sedih, jangan berkecil hati, karena Lebaran hakikatnya adalah membebaskan.
kita tetap dapat tersambung dalam jaringan atau daring. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kebahagiaan dan kedamaian kita selalu menyertai. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.